Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurbaitin Nasution pada pembelajaran analisis kompleks. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk kutub bilangan kompleks. Oke ya, jadi pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai interpretasi geometris bilangan kompleks. Jadi setiap bilangan kompleks itu dapat kita nyatakan sebagai pasangan berurut x, y. Jadi kayak koordinat gitu. Tetapi x, y di bilangan di bidang kompleks itu hanya menyatakan satu bilangan kompleks ya. Misalkan begini, misalkan kita punya bilangan kompleks hanya untuk sekedar mengingat aja. Misalkan kita punya bilangan kompleks di sini pada koordinat misalkan 3,5 ya. 3,5 itu maknanya bilangan kompleks ini itu sama aja dengan 3 plus 5i. Seperti itu ya, itu yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai bentuk kutub bilangan kompleks. Jadi, seperti yang telah kita ketahui, mungkin pada materi kalkulus diferensial atau mungkin materi SMA ya, bahwa setiap titik pada bidang kartesius itu dapat dinyatakan selain dalam koordinat kartesius x, y juga dapat dinyatakan dalam koordinat kutub r, theta gitu ya, r, alpha mungkin. Jadi setiap kita punya x, y itu kita dapat menyatakannya dalam koordinat kutub r, alpha seperti itu. Nah, sama nggak dengan bilangan kompleks? Sama. Jadi misalkan kita punya bilangan kompleks yang terletak di x, y seperti ini. Ini kita dapat menyatakannya juga dalam bentuk r, alpha, di mana r-nya itu adalah ini dan alfanya itu adalah sudut antara r dengan sumbu x gitu. Jadi sama persis kayak yang di koordinat kutub biasa. Sedikit mengingat aja, kalau misalkan kita sudah punya x, y, maka r-nya itu adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian jika misalkan kita sudah punya x, y, maka alfanya itu adalah tangan inverse dari y per x. Jadi kalau mau nyari alfa, cari dulu y per x. Y per x itu menyatakan tangan, atau begini saja biar Anda tidak bingung. Dengan istilah tangan inverse, kita menyatakannya begini aja. Tangan alfa itu sama aja dengan y per x. Nah, seperti ini. Sebagai contoh, misal saya punya bilangan kompleksnya itu z sama dengan akar 2 plus akar 2i gitu. Berarti ini kalau kita nyatakan dalam koordinat kartesius itu sama aja dengan akar 2, akar 2. Nah, sekarang kita mau mencari nilai r-nya. Ini berarti x-nya akar 2, y-nya juga akar 2. Nah, sekarang kita mau nyari r-nya, berarti akar dari akar 2 dikuadratkan ditambah akar 2 dikuadratkan juga, berarti sama aja dengan akar dari 2 ditambah 2 yaitu 4, di akar berarti hasilnya 2. Nah, kemudian mencari etetanya bagaimana? Dari alfanya, tangan alfa itu sama aja dengan y per x, berarti akar 2 per akar 2. Jadi tangannya sama dengan 1. Kira-kira tangan apa yang 1? Kan 45 kan ya. Nah, tetapi 45, maksudnya 45 di sini, 45 di sini dan sini. Berarti tangan yang 1 itu yang berkaitan dengan angka 1 itu bisa 45. Saya kasih warna beda ya. Jadi bisa di sini, kalau di sini itu 45, oh enggak kelihatan. Kita pakai warna kuning aja biar kelihatan. Jadi kalau di sini itu 45, kalau di sini itu 135, kalau di sini itu 225, kalau di sini itu 315. Nah, tangan itu bisa bernilai positif kalau dia ada di kuadran 1 dan kuadran 3. Nah, berarti kemungkinan nilai, karena ini tangannya nilainya positif, berarti bisa jadi dia di kuadran 1 atau di kuadran 3. Lalu terus bagaimana mencarinya? Ya kita lihat aja x, y-nya. X, y-nya keduanya positif, berarti hanya bisa kejadian kalau dia di kuadran 1, x-nya positif, y-nya positif begitu. Berarti kalau gitu yang kita
tangan alfa yang kita inginkan adalah, jadi tangan alfa ini sama aja dengan tangan 45, jadi alfanya itu adalah 45 derajat. Berarti bilangan kompleks akar 2, akar 2 Z sama dengan itu sama saja dengan bilangan, kalau dinyatakan dalam koordinat kutub, R-nya itu 2, alfanya itu 45 derajat, seperti itu. Jadi ini kalau kita berangkat dari X, Y mencari R, alfa. Nah, sekarang kalau kebalikannya kita punya R, alfa mau mencari X, Y. Oke ya. Jadi misalkan kita, ini pakai putih aja. Misalkan kita punya titik di sini ya. Ini itu koordinat kutubnya R, alfa gini. Nah, kalau kita kepengen ini titiknya titik Z. Z itu koordinat kutubnya R, alfa. Sekarang kita mau mencari koordinat kartesiusnya si Z. Caranya bagaimana? Berarti kita harus mencari X dan Y-nya kan. X-nya berapa, nanti terus Y-nya berapa. X-nya karena kita tahunya R sama alfa, berarti X-nya juga dalam R dan alfa. Nah, perhatikan ya. Ini kalau kita punya R di sini, X-nya kan berarti segini itu X, segini itu Y gitu ya. Nah, kita mau mencari hubungan antara X sama dengan berapa R alfa, Y sama dengan berapa R alfa, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, karena ini segitiganya membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku kosinus alfa. Kosinus alfa itu adalah sudut sampingnya sudut alfa. Sisi yang di samping sudut alfa yaitu X per sisi miring. Samping per miring ya, R. Berarti kalau gitu dari persamaan ini kita bisa punya bahwa X itu sama aja dengan R cos alfa. Begitu juga dengan Y. Y itu berarti di sini kita mau membandingkan Y dengan sisi miring, berarti kita memakai perbandingan trigonometri sinus. Sinus alfa itu depan per miring, berarti Y per R. Berarti kalau gitu Y itu sama aja dengan R sinus alfa. Jadi kita peroleh R itu sama aja R cos alfa, Y itu sama aja R sinus alfa. Dengan demikian, ketika kita punya suatu bilangan kompleks yang dinyatakan dalam koordinat kutub, misalkan bilangan kompleksnya itu Z sama dengan akar 3, 60 derajat gitu ya. Nah, itu berarti sama aja dengan X-nya itu sama aja akar 3 kali cos 60, dan Y-nya itu sama aja akar 3 kali sinus 60. Langsung diturunkan dari rumus yang di atasnya ya. Berarti ini sama aja akar 3 cos 60 itu setengah, jadi ini sama aja setengah akar 3, yang ini akar 3 kali, mohon maaf ini tadi sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3, berarti ini 3 per 2. Berarti bilangan Z ini sama aja dengan X, Y-nya setengah akar 3, 3 per 2 gitu. Sudah, saya anggap Anda bisa mengubah dari koordinat kutub ke kartesius dan sebaliknya. Nah, sekarang secara umum nih, ini secara umum. Jadi misalkan kita punya bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y, dengan koordinat kutubnya itu adalah R, Z sama dengan R, alfa, maka kan kita dapat menyatakan X itu dalam R dan alfa seperti tadi ya. Jadi maka X-nya itu sama aja tadi R cos alfa, dan Y-nya sama aja dengan R sin alfa, gitu ya. Nah, berarti kalau gitu X dalam persamaan ini dapat saya tulis menjadi R cos alfa ditambah I kali R sin alfa. Ketika R-nya sama-sama saya keluarkan, kita tinggal mendapatkan cos alfa plus I
sinus alfa. Nah, bentuk ini sering disingkat dengan cis alfa gitu. Jadi cara menyatakan bilangan kompleks dalam bentuk kutub itu kita menyatakan dalam bentuk cis. Jadi misalkan saya punya Z sama dengan yang gampang aja ya, 2 ditambah 2 akar 3E. Nyatakan dalam bentuk cis. Nah, berarti kita harus mencari R-nya dan mencari alfanya. Ini X-nya itu, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2 akar 3. Berarti kalau gitu, R-nya sama aja akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 3 dikuadratkan. Berarti sama aja 4 ditambah 4 kali 3, 12. Jadi akar 16 yaitu sama aja dengan 4. Kemudian tinggal mencari alfanya. Tangen alfa itu sama aja dengan Y per X. Jadi kalau gitu ini sama aja 2 akar 3 per 2. Yaitu akar 3. Nah, tangan berapa yang akar 3? Bisa 60, bisa 120, bisa 240, bisa 300. Tapi tangan lagi-lagi bisa bernilai positif kalau di kuadran 1 dan kuadran 3. Berarti ini bisanya yang ini saja yang positif dan juga yang ini yang positif. Nah, yang mana yang dipilih? Kita lihat X dan Y-nya. Ternyata sama-sama positif, berarti itu hanya kejadian di kuadran 1. Jadi yang dipilih adalah tangan yang 60. Berarti alfa sama dengan 60 derajat. Jadi bentuk ini itu sama aja dengan R cis alfa. R-nya itu 4, cis tetap cis, alfanya itu 60 gitu. Jadi cara menyatakan bentuk kutub dari bilangan kompleks adalah dengan menggunakan notasi cis yang mana singkatan dari cos I sin. Cos I sin, cos alfa plus I sin alfa. Nah, notasi cis ini nanti akan banyak kita gunakan terutama dalam mencari perpangkatan bilangan kompleks dan juga akar pangkat dari bilangan kompleks. Kenapa? Karena jika kita tetap menggunakan notasi kartesius X plus Y itu tidak akan banyak bermakna bagi kita dan tidak akan membawa kita kemana-mana. Jadi kita nanti pakainya notasi cis. Untuk uraian lebih lengkap mengenai operasi perpangkatan dan juga penarikan akar dari bilangan kompleks kita akan membahas pada video selanjutnya. Untuk video ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.